Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana allazina unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara. Kullu nafsin bima kasabat rahinatan. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi yang membawa frame kehidupan Islam sebagai rahmatan lil alamin, jalan untuk menuju pada keselamatan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa yang ke-22, sampai pada kajian Ramadan Ulul Albab seri ke-22, yang pada kesempatan ini kita akan coba bagaimana memahami takdir dengan benar sebagai motivasi kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, takdir ketika dipahami dengan keliru bisa mengantar kita untuk bermasa bodoh dalam kehidupan ini, bermalas-malasan dalam kehidupan ini, ketika dimaknai bahwa takdir itu suatu ketetapan mutlak yang tidak bisa berubah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ayat yang saya bacakan tadi di mukaddimah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaannya yang ada pada dirinya sendiri. Ini memberikan suatu informasi kepada kita bahwa sebenarnya apa yang kita terima, apa yang kita alami di kehidupan ini, itu adalah hasil dari usaha, hasil dari ikhtiar kita sebagai suatu hukum Allah, sunnatullah, tanda keadilan Allah, bahwa ketika kita mau mendapatkan sesuatu itu tidak terlepas dari usaha kita, ikhtiar kita. Meskipun di dalam berikhtiar itu terikat dengan aturan-aturan dan harus dilandasi keyakinan bahwa di situ ada keterlibatan Allah di dalam kita mencapai suatu hasil dari ikhtiar. Sehingga pada hakikatnya ada 3 hal yang mendasari
dari apa yang kita dapatkan, apakah itu sifatnya materi, rezeki, atau kesuksesan dalam bentuk lain, kedudukan. Yang pertama adalah memang garis tangan atau takdir. Namun takdir yang sudah ditetapkan itu adalah rahasia. Tidak ada yang tahu. Kita yakini bahwa rezeki, ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ajal sebagai batas umur, tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Bagaimana caranya kita dipanggil dan di mana kita nanti dipanggil. Begitu pula rezeki yang sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Kita yakini itu. Sudah ditentukan kadarnya. Tetapi bagaimana mendapatkannya, di mana kita dapatkan, itu semua adalah rahasianya yang harus kita bagaimana mencarinya dan terikat dengan aturan-aturan yang digariskan oleh Allah, mulai dari menetapkan ikhtiar, kemudian bagaimana proses ikhtiar, dan bagaimana ketika hasil ikhtiar itu kita dapatkan. Semua di situ ada aturannya. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Ayat yang saya bacakan tadi sekali lagi bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu berlaku sunnatullah. Kemudian yang ketiga adalah kehendak. Jadi tadi yang pertama memang takdir atau garis tangan, yang itu adalah rahasianya Allah, yang kita harus optimis dan yakin bahwa takdir kita baik. Sehingga kita mencoba bagaimana berikhtiar sebagai langkah kedua untuk menemukan takdir kita dengan cara yang benar. Kemudian yang ketiga adalah ada kehendak. Disinilah mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan, boleh jadi sama-sama kita berikhtiar, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berdagang, sama-sama kita melakukan profesi tertentu, tetapi hasilnya mungkin beda, karena disitulah ada kehendak. Sama berusaha, ada yang gagal, ada yang berhasil, bahwa mencari rezeki, berikhtiar untuk mencari rezeki, ada cara yang benar, ada cara yang tidak benar. Ketika kita pilih cara yang benar dengan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, insya Allah disitulah jalan untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Mulai dari menentukan cara berikhtiar, memilih profesi, memilih pekerjaan, itu sudah harus terikat oleh rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Allah. Ketika kita sudah tahu bahwa pekerjaan atau profesi itu tidak dibenarkan, ya mestinya kita tidak lakukan. Begitu pula pada saat kita sudah tetapkan jalan untuk bagaimana menemukan takdir kita yang terkait dengan rezeki tadi, kita menjalani itu dengan proses yang sudah diberikan juga rambu-rambunya dalam pergerakan kita untuk mencari rezeki. Ketika tiba haknya Allah, berikan haknya Allah. Ketika tiba waktu sholat, tinggalkan aktivitas itu, berikan haknya Allah. Setelah melaksanakan ibadah, kembali kita untuk melakukan pekerjaan. Itu semua sudah digambarkan atau diberikan informasi oleh Allah di dalam Al-Quran.
Salah satu yang digambarkan dalam ayat yang disampaikan, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fasau ila zikrillahi wa sarul baya. Ketika sudah dikumandangkan azan, tinggalkan seluruh aktivitasmu, bersegeralah untuk mengingat Allah. Tapi memang ditegaskan juga di ayat lain, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu salat itu aku sudah tetapkan. Hafizu ala salawati was salatil usta. Jaga waktu salatmu. Ketika tiba waktunya laksanakan. Setelah itu, ya kita kembali bagaimana? Bekerja keras lagi, berusaha. Fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Itu proses. Kemudian pada saat kita mendapatkan hasil dari ikhtiar kita, khususnya terkait tadi dengan rezeki, ya disitulah berlaku aturan-aturan Allah. Ingat hak orang lain, di balik rezeki kita itu ada haknya orang lain. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana motivasi hidup dengan kesadaran berzakat, sedekah. Sangat sedikit, 2,5% sampai 5% diminta oleh Allah. Dan itu juga untuk diri kita, untuk mensucikan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita. Untuk kehidupan bagaimana, untuk bermanfaat bagaimana kehidupan sosial. Masya Allah, subhanallah, semuanya sudah diatur. Makanya untuk menata frame kehidupan Islam ini harus kita pelajari aturan-aturannya, pelajari Al-Quran sebagai silmi, pelajari hadis-hadis yang sudah ditetapkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, baca referensi-referensi kitab, referensi ilmu pengetahuan yang benar untuk menata hidup kita. Ketika kita terapkan itu tadi, itulah jalan untuk menuju pada keselamatan. Islam adalah frame kehidupan, Al-Quran, As-Sunnah adalah aturan-aturan silmi kafa, dan keselamatan adalah hasil dari bagaimana frame kehidupan ini kita terapkan sesuai dengan aturan-aturan yang kita semua cita-citakan akan hidup selamat dengan berislam. Karena itulah ketetapan sebenarnya yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira inilah yang perlu saya sampaikan yang terkait dengan bagaimana memahami, memaknai takdir sebagai kembali bahwa iman itu tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus diproses keyakinan itu menjadi keyakinan yang mantap dengan belajar, kemudian bagaimana mencoba mempraktekkan apa yang kita pelajari untuk meningkatkan kualitas keyakinan kita yang kokoh menuju pada iman yang kuat, iman yang kokoh dengan pemahaman yang mendalam. Proses peningkatan keyakinan mulai dari membelajar ilmu yakin, kemudian kita coba mempraktekkan ainul yakin, dan itulah jalan untuk menuju pada hakul yakin, keyakinan yang kokoh, yang tidak luntur lagi dengan berbagai godaan-godaan yang akan menata hidup kita, menata keimanan kita untuk menuju pada keselamatan dunia dan akhirat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.